Sudah ya? Baik, mohon izin. Kami mohon perhatian. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan 13, seluruh warga satuan pendidikan dan hadirin tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual di lokasi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara sosialisasi penguatan pelaksanaan instruksi Mendagri dalam penanggulangan penyebaran COVID-19, pencegahan radikalisme, serta intoleransi pada lingkup Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, Selasa tanggal 2 Februari 2021, bertempat di lokasi masing-masing secara virtual melalui Zoom, serta disiarkan langsung via YouTube channel BPTIKP Dikbud Provinsi Jawa Tengah yang sesaat lagi akan segera dimulai. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya laporan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Hari Wulyanto MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Umum Seda Provinsi Jawa Tengah, para peserta sosialisasi yang terdiri dari unsur cabang dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, komite sekolah maupun pengurus OSIS yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga pada saat ini kita dapat berhubung dan tergabung dalam acara yang terselenggara secara virtual ini. Bapak Gubernur yang terhormat, mohon izin melaporkan secara singkat penyelenggaraan acara ini sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini merupakan salah satu respon dunia pendidikan di Jawa Tengah dalam rangka mendukung berbagai upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 dan sekaligus guna mendorong warga satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk semakin bergairah, semakin tergugah menjadi bagian strategis dari penanggulangan COVID-19. Yang kedua, tergabungnya warga pendidikan dari seluruh Jawa Tengah yang saat ini sudah mencapai 990 orang, direncanakan 1.000 orang pada acara ini, kiranya akan mampu memberikan dorongan dan menggerakkan teman sebaya maupun masyarakat di sekitar tempat tinggalnya untuk tetap mengkampanyekan kepatuhan terhadap gerakan 5M melalui berbagai aktivitas sebagai bagian dari masyarakat intelektual. Melalui forum ini, Bapak Gubernur, kami meyakini arahan dan motivasi Bapak akan memberikan energi baru bagi warga satuan pendidikan untuk tetap lebih aktif memainkan peran dalam pencegahan COVID-19 sekaligus menjadi inspirasi dalam merawat kebinekaan, menjaga dan menguatkan toleransi, serta menutup ruang-ruang yang mengarah pada paham dan tindakan radikalisme. Bapak Gubernur yang terhormat, mohon berkenan Bapak memberikan pembekalan dan penguatan atas hal-hal yang telah kami laporkan tadi, dan kami semua telah siap menerima arahan, motivasi, dan petunjuk Bapak Gubernur. Sekian, mohon maaf apabila ada khilaf dalam kami melaporkan kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta audiens yang mengikuti via YouTube channel BPT IKP Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Momen yang sangat dinanti, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan pengarahan Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya doakan Bapak Ibu, anak-anak semuanya sehat terus. Saya doakan semangat terus. Pandemi ini belum usai dan ternyata kita dituntut dan betul-betul kita tidak boleh egois. Kita harus mengerti banyak perasaan teman-teman kita, orang sekitar kita, termasuk memahami para tenaga kesehatan, karena ternyata teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini merawat pasien, rasa kelelahannya luar biasa. Mungkin seandainya di antara kita diminta untuk menggunakan hazmat APD ya, yang kira-kira 4 lapis dan tidak dibuka selama 8 jam, rasanya seperti apa ya kira-kira? Ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kita mesti mencari jalan keluar untuk yang terbaik dan bagaimana kita bisa menahan diri. Ini awal yang bisa saya coba ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena rasa-rasanya kok sampai hari ini nggak turun-turun ya. Ada apa ya? Ternyata ada yang tidak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana agar kita bisa berjalan dengan baik? Oh, tidak mudah. Maka ketika Presiden kemarin mengatakan, loh PPKM tidak bisa berjalan dengan baik, PPKM gagal. Wah, rame. PSBB gagal, PPKM gagal. Ini jangan-jangan yang gagal partisipasi di antara kita semuanya. Saya juga coba terus berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk kepada sekolah-sekolah untuk kita bisa memberikan contoh-contoh itu. Ada diskusi-diskusi kok di antara para guru, murid, pemangku kepentingan sekolahan yang kemudian sudah mulai resah, gelisah, ikut risau. Jangan-jangan pendidikan kita kualitasnya akan menurun gara-gara sekolahnya daring. Saya juga berpikir, jangan-jangan lulusan UT, Universitas Terbuka itu juga kita ragukan. Jangan-jangan. Padahal jawabannya sebenarnya tidak. Ketika revolusi industri 4.0 itu berjalan, saat itu hampir seluruh teori diberikan kepada siapapun yang mengikuti. Siswakah, pembaca bukukah, semuanya mengikuti. Apa yang dia ikuti? Yang dia ikuti adalah satu, bahwa kelak kemudian hari, manusia akan digantikan oleh robot. Wah, gitu. Kelak kemudian hari, orang akan bisa melakukan dengan apapun, kebutuhan apapun dengan hanya alat kecil ini. Kelak kemudian hari. Kelak kemudian hari, orang akan bisa melakukan hampir pekerjaan-pekerjaan harian dengan alat ini. Dan apa yang terjadi? Sudah, alat ini tidak hanya untuk telepon, alat ini bisa untuk foto, terus kemudian alat ini bisa untuk jualan, alat ini bisa untuk komunikasi, alat ini bisa kita pakai untuk main game. Tapi alat ini juga bisa dipakai untuk menyebarkan hoax. Hati-hati ya. Dan sebenarnya alat ini bagian dari produk revolusi industri 4.0. Nah, tugas kita sebijaksana apakah yang bisa kita lakukan ketika kemudian kita harus masuk kondisi. Dan pandemi ternyata mendorong, ternyata mempercepat, ternyata menguji kita semuanya. Apakah sebenarnya kita siap dengan teknologi informasi yang berkembang demikian cepatnya? Apakah kemudian kita siap untuk kita bisa memahami situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita? Yang di sekitar kita apa sih? Yang di sekitar kita khas Indonesia itu pasti ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya pesek, ya. Ada yang matanya melotot, ada yang sipit, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang diribonding, ya kan? Ada yang rambutnya dicat putih kayak saya, gitu kan? Tapi ada yang sukanya dicat hitam, gitu.
ada yang bajunya beraneka warna bentuknya dengan kekhasan tradisi masing-masing ya, itu juga ada di tempat kita. Maka kalau kemudian kita menampilkan kekayaan budaya kita, maka menjadi keindahan yang sangat luar biasa. Dan hari ini, hari Selasa, saya lihat banyak yang menggunakan baju lurik seperti saya. Apa artinya? Artinya ternyata ini karya betul-betul milik anak bangsa yang bentuknya macam-macam begitu ya, yang menurut saya ini bagus. Atau ada yang menggunakan belangkon seperti fotonya kepala SMK 1 Gombong ya, itu foto itu bukan beneran, itu foto itu. Jadi kelihatan ini yang foto yang mana itu kan, yang nggak foto yang mana gitu. Atau barangkali tadi ada suster yang pakai kerudung ya, menarik ini, karena susternya juga pakai kerudung, yang muslim juga pakai kerudung. Lalu kenapa kemudian kita membedakan antara agama mereka dengan agama kita? Karena semua agama adalah baik untuk para pemeluknya, ya, untuk para pemeluknya. Dan di antara kita harus saling menghormati dan menghargai. Sehingga dengan konteks itu, oh indahnya Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai permulaan. Ada yang setuju, ada yang tidak dengan omongan saya, ya. Dan sudah terjadi. Siswa melaporkan, Pak Ganjar, saya sedih Pak, kami harus disuruh persami. Saya lupa kejadiannya kalau nggak salah di Tegal ini. Yang melakukan ini saya diminta untuk menghentikan. Ya. Tiba-tiba diminta persami, orang tua nggak boleh nengok, handphonenya kemudian dikumpulkan, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ada indoktrinasi. Nah, siswa-siswanya juga tidak semuanya mau mengikuti itu dengan pemaksaan-pemaksaan yang luar biasa. Kemarin kejadian umpama di mana ya, di Sumatera Barat ya, mereka yang sekolah negeri yang non muslim disuruh pakai kerudung. Ya jangan, nggak boleh yang seperti itu. Saya tidak mau itu terjadi di Jawa Tengah. Tadi pagi saya dikirimi berita bagus banget ini. Buat saya tidak marah, buat saya lucu, buat saya menarik, tapi ya mungkin jangan sampai itu terjadi di Jawa Tengah. Saya bacakan ya, ini menarik soalnya, karena ini ujian sekolah. Bukunya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, menarik ya. Ini bukunya pendamping buku teks pelajaran, bagus banget ini. Kurikulum 2013, bukunya bagus ya. Apa yang menarik? Di dalamnya kemudian ada tulisan yang sangat bagus dari soal ujian. Di dalam soal ujian yang sangat bagus ini Bapak Ibu, kalau saya ingin coba bacakan, ini menarik. Bacaannya gini soalnya. Walaupun mendapatkan rezeki, walaupun mendapatkan rezeki yang banyak, Pak Ganjar tidak pernah bersyukur. Menarik ya Bapak Ibu. Jadi walaupun mendapatkan rezeki yang banyak, Pak Ganjar tidak pernah bersyukur. Insya Allah gitu ya. Dengan menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha. Pak Ganjar ini termasuk orang yang A, beruntung, B, beriman, terus kemudian C, rugi, dan D, sukses. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku ini, atau nanti saya share kepada kepala dinas. Pak Ganjar tidak marah. Pak Ganjar hanya pengen tahu, ini yang dimaksud Ganjar, Ganjar yang Pranowo atau yang bukan? Saya berpikir positif, pasti banyak nama Ganjar lain. Tapi kejadian ini bukan sekali ini. Kejadian ini sudah pernah terjadi di beberapa tempat. Maka jangan sampai hal-hal yang karena mungkin kepentingan ya pribadi-pribadi, orang tidak suka dan sebagainya, kemudian ini terjadi untuk memberikan kepada anak didik kita informasi yang keliru karena mungkin seseorang benci kepada saya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ini tidak terjadi di tempat kita. Buku ini dipakai di Bekasi. Menarik kan? Kalau saya membacanya cukup gampang. Tapi Pak Ganjar, usut tuntas Pak.
Bapak harus protes. Enggak, biar saja. Buat saya lucu-lucu saja. Tapi apakah kemudian di antara kita memang punya setting agenda seperti itu? Jangan. Kejadian yang pernah terjadi di SMK Sragen buat saya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sekarang semuanya harus kembali pada track pendidikan yang baik, semuanya harus kembali untuk memberikan edukasi yang baik, dan kemudian sekarang kembali bagaimana membawa anak-anak kita nanti siap menghadapi masa depan yang jauh lebih baik. Nah, saya punya paparan Bapak Ibu. Produknya sudah, saya punya paparan. Mudah-mudahan paparan ini juga akan bisa memberikan kepada kita semuanya agar kita bisa menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Jadi ini ada pandemi dan kebinekaan. Next. Maka Bapak Ibu, adik-adik semuanya, prinsip yang sekarang mesti kita pegang, bagaimana kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan semua yang terlibat di sana. Pasti orang tua sekarang dibutuhkan dengan sangat luar biasa. Maka kalau kemudian ada di antara Bapak Ibu dan adik-adik yang follow IG saya kan, pada saat saya kunjungan beberapa hari yang lalu ngecek bantuan sosial di Solo, itu ketemu dengan ibu-ibu. Loh Bu, anak-anaknya kok nggak sekolah? Daring Pak. Oh ya, udah selesai, udah Pak barusan. Terus yang ngajari siapa? Saya Pak gitu. Loh Ibu bisa ngajari? Bisa. Loh kalau Ibu nggak tahu, tanya siapa? Tanya Mbak Google katanya. Itu menarik sekali. Tapi seorang ibu yang menurut saya sekarang perannya ditambah, mudah-mudahan bapaknya juga ikut nih. Mendampingi anak, terus kemudian membantu memberikan semangat pada anak. Sekali dua kali kadang-kadang mungkin anaknya lebih pintar dari ibunya, dari orang tuanya. Tapi si ibu berusaha bagaimana coba membantu anaknya dengan ikhtiar yang sangat luar biasa. Hebat ya ibunya ya. Saya tuh terharu, terenyuh, tapi pada saat yang sama juga melihat ibu ini dahsyat. Dahsyat hebat. Maka Bapak Ibu, adik-adik, wabil khusus pada para siswa, selalu hormati orang tua. Begitu hebatnya mereka-mereka ini ya. Yang kedua, menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai kalender akademik, meskipun pasti ada goncangannya, nggak mungkin nggak ya? Karena semua kaget dan seluruh dunia kaget. Yang ketiga, melindungi peserta didik dan tenaga kependidikan ya dari potensi penularan COVID dengan pembelajaran jarak jauh. Maka sempat kita lakukan uji coba mulai 6, terus kita tambah dengan sekolah menjadi 36, bagus gitu kan. Apa yang terjadi kemudian? Terjadi penularan di SMK Jateng dan 100 lebih loh pada saat itu. Dan ternyata, oh siswanya bisa kok boarding school kita awasi. Tapi ketika kemudian gurunya, pegawainya yang keluar masuk, ya piknik, ya kondangan, ya pergi ke tempat lain, dia tidak sadar. Dan ketika kemudian ini ternyata positif, tidak terdeteksi dengan baik, lalu mereka berkomunikasi dengan siswanya, semua tertular yang ada di situ. Nah, ini yang kemudian tidak cukup mudah untuk bisa kita lakukan. Maka pilihan daring ini kenapa kita pegang dan sangat membosankan dia. Maka sekarang yang dibutuhkan adalah ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif yang mesti diberikan kepada siswa-siswa kita agar lebih menarik caranya dan tidak membosankan. Next. Nah ini ada menarik survei kecil-kecilan dari DP3AKB atau kalau saya minta namanya itu buat digampangin gitu ya, perempuan dan pemberdayaan anak itu saja. Ternyata ketika ditanya lebih suka belajar di rumah atau di sekolah, 99,9 kurang lebih ya. Itu orang mengatakan ya mereka ingin di sekolah. Saya kira kalau kita melihat sebagian besar mereka ada di sekolah, menurut saya betul. Tapi ini kalau kita lihat gambarnya, kenapa orang di sekolah lebih senang? Teman-teman, Bapak Ibu tahu, karena mereka adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial. Maka memang kita tidak bisa. Ternyata pandemi ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bergotong royong, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, dan ternyata ada rasa rindu.
di antara teman, di antara kita semuanya. Maka sekolah tidak hanya tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, tapi belajar bersosialisasi juga, belajar saling menghargai antar manusia. Ini sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali. Sebelum memberi tugas, apakah guru memberi materi terlebih dahulu? Ternyata sebagian besar guru sudah memberi materi dulu. Hanya sedikit yang mengatakan tidak. Artinya guru-guru sudah mempersiapkan itu dengan baik. Dan bagaimana kesanmu terhadap sistem belajar di rumah, ya? Ternyata membosankan. Ya, 36,80% bosan. Terus ada yang biasa saja, ada yang menyenangkan. Ini keren ya, ada yang bisa bicara menyenangkan. Ini senangnya dugaan saya ada dua. Karena ini menjadi kelompok baru namanya kaum rebahan, gitu kan. Tidur di rumah, ini keponakan-keponakan saya juga lagi pada belajar di sini, dia sudah berbulan-bulan dia ikut sama saya di sini. Akhirnya ya tidur, ya santai. Santai nggak? Santai Om. Santai nggak? Pak De, santai Pak De. Katanya gitu. Jadi sama saya lihat ya, boleh sekarang sekolah dulu, sekolah, yuk belajar. Kan ini tugasnya bisa dikumpulin besok pagi, bisa dikumpulin lusa itu. Mungkin yang menyenangkan antara lain itu. Tapi juga ada yang menyenangkan karena dia lebih santai. Tidak pakai baju seragam dan sebagainya. Meskipun ada sekolah-sekolah yang bagus sih ya, dia tatap mukanya jarak jauh. Tatap muka tapi jarak jauh alias daring, dan dia bisa melihat wajahnya anak-anak menggunakan seragam begitu. Itu juga cara yang menurut saya bagus. Lanjut. Nah, ini forum guru ini ya. Pembelajaran jarak jauh itu masih merupakan hal pilihan terbaik dalam mencegah pandemi ini. Ini sesuatu yang penting, dan ternyata ketika anak-anak belajar di rumah yang dulu telah pamit sama orang tuanya juga cuma di WA, ya, jarang ketemu, hari ini hubungan anak dengan orang tua menjadi sangat dekat. Lanjut. Potensi satuan pendidikan sangat strategis untuk mempercepat pemutusan mata rantai penularan. Ini yang bisa dilakukan apa? Menjadi agen kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, ya, dan mendorong disiplin dengan 5M. Sekarang tidak cukup 3M, 5M. 2M tambahannya adalah mengurangi mobilitas, sekali lagi mengurangi mobilitas, dan yang kedua adalah menghindari kerumunan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, termasuk adik-adik hari ini yang ikut, Pak Gubernur mau buat uji coba. Tanggal 6-7 kita akan di rumah saja semuanya. Kita minta partisipasi, toko, mal, pasar, terminal, semuanya tutup. Coba kalau 2 hari kita di rumah, apa yang akan terjadi? Tentu kalau pengalaman guru-guru, pengalaman siswa, itu mestinya tindakan yang kecil. Kami sudah setahun Pak di rumah gitu ya. Jadi mestinya ini bisa sukses. Maka saya minta bantuan, dukungan, dorongan untuk disosialisasikan. Tanggal 6-7 kita di rumah saja, full 2 hari. Maka sebelum 6-7 siapkan, yang mau belanja, siapkan semua di rumah, ya, di rumah saja. Nah ini 5M, dan tetap beraksi, berkreasi di masa pandemi ini. Bagaimana caranya? Iya, kita bisa bertukar dengan berbagai hal dengan yang lain untuk bisa membuat sesuatu yang punya nilai lebih begitu. Nah ini peran guru menjadi sangat penting untuk itu. Lanjut. Kenapa harus patuh pada 5M ini? Salah satu cara paling ampuh menekan laju COVID ya sebenarnya hanya ini. Meskipun hari ini sudah ada vaksin ya, tapi vaksin belum bisa menjamin apakah orang kemudian akan kebal ya. Tapi ikhtiar ilmu pengetahuan dilakukan agar kita semuanya bisa menjadi kebal. Kalau partisipasinya bagus sebenarnya jauh bisa lebih cepat. Seperti New Zealand barangkali gitu ya, itu juga bisa jauh lebih cepat. Gitu. Kita belajar ya. Efektif melindungi diri dan orang lain. Jadi kalau kita patuh pada 5M, kita menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan kawan-kawan kita. Tapi nggak boleh egois ya. Vaksinasi tidak menjamin seseorang tidak akan tertular, maka yang sudah vaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan. Pak Gubernur sudah 2 kali. Karena sudah 2 kali tetap kita jaga kesehatannya. Mana-mana kita juga harus paham. Oh terlalu dekat, maka jaraknya mesti digeser. Oh nggak pakai masker, maskernya maka harus dibawa. Oh olahraga promotif, kita olahraga. Oh asupan bergizi, ya ada apa makan vitamin. Wah vitaminnya mahal Pak, kita nggak dikasih sama pemerintah.
cari aja yang ada di sekitar kita, yang kita makan sehari-hari. Tapi kita nggak punya uang, masa sih? Gitu. Kalau nggak punya kita bantu ya. Tapi kan pemerintah harus kasih, kan sudah bantuan sosialnya ada terus itu. Tapi tetap nggak ada, maka kita gerakan gotong royong yang disebut Jogo Tonggo. Maka ada Jogo Tonggo, ada Jogo Sekolah, Jogo Kantor, Jogo Santri, Jogo Kiai, jaga gereja, ya kan, jaga rumah ibadah, jaga-jaga ini sebenarnya kekuatan yang muncul dari bawah yang penting untuk kita lakukan. Menjadi kebiasaan baru yang baik untuk kesehatan. Nah, sekarang alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa anak-anak kita semuanya sadar pakai masker, 4 jam sekali diganti, dicuci, disetrika, yang sekali pakai jangan dibuang sembarangan dan seterusnya. Apakah gampang mengatakan dan kemudian mau melakukannya? Oh, sulit sekali. Disiplin kita sekarang lagi turun. Lanjut. Maka kalau kita lihat, ini sudah banyak orang ya dewasa, ratusan ribu lainnya yang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Dan alhamdulillah sampai detik ini vaksinasi terbanyak di Indonesia, ya di Indonesia ini terbanyak. Ya. Juaranya 10 besar Indonesia ada di Jawa Tengah semuanya. Kemarin 50 besarnya, 20-nya dari Jawa Tengah. Sekarang ya 10 besarnya itu Jawa Tengah, ada yang ke-11 atau 12 itu dari lain, yang ke-13 Jawa Tengah lagi. Sampai angka 50. Jadi sebenarnya ini sebuah keseriusan dari warga Jawa Tengah untuk bisa divaksin. Lanjut. Next. Ya, agak ngadat sedikit, saya baca kepean saya. Maka Presiden sudah menyampaikan kepada kita semuanya, vaksinasi itu untuk mencegah kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok. Dulu pada saat vaksinasi ini akan dilakukan, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, Pak Presiden aja nggak dipercaya. Kenapa nggak dipercaya? Ada yang nggak suka sama Presiden. Mungkin karena kemarin kelompoknya beda-beda. Ada yang cebong, ada yang kampret gitu kan. Maka mungkin itu masih ada. Maka Pak Presiden menyampaikan kepada kita semuanya bahwa vaksinasi ini menjadi penting. Apa sih herd immunity itu? Itu imunitas kelompok, imunitas banyak orang. Gitu. Nah ini penting untuk kita bisa melakukan bersama-sama. Nah waktu itu Pak Presiden mau vaksin langsung ngomong. Yang ngomong tokoh besar waktu itu. Bicara, Presiden, jangan kok biarkan rakyat jadi kelinci percobaan. Masya Allah. Kalau Anda mau vaksin, Anda dulu yang pertama. Waduh. Dan jangan bikin rakyat susah untuk membayar. Waduh. Akhirnya Pak Presiden dengan lemah lembut menyampaikan, ya saya yang pertama, ya semua rakyat gratis. Begitu sudah yang pertama dan gratis, Bapak Ibu, adik-adik, apalagi omongannya? Itu yang disuntik vitamin apa vaksin beneran gitu. Masih nggak percaya lagi. Jarum suntiknya dianalisis, masuknya dikit apa masuknya banyak. Terus kemudian dimasukkan dikit apa banyak. Semua dianalisis. Kok ada ya orang yang berpikiran seperti ini? Kok ada gitu? Ini yang salah siapa? Pemimpinnya, orang tuanya, anaknya, atau pada saat proses belajar mengajar di sekolah? Apa kemudian yang diberikan kepada kita? Adakah kemudian pendidikan budi pekerti itu bisa berjalan? Bapak Ibu, makin demokratis, makin terbuka, media sosial bebas, dan ternyata makin tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Bahkan terhadap siapapun. Terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap tokoh agama, maupun terhadap pemimpin. Ya, ini yang dilakukan Pak Presiden. Lanjut. Nah, setelah vaksin, apakah pandemi usai? Belum. Vaksinasi ini baru permulaan. Ya. Jadi cakupan vaksinasi ini mesti tinggi, paling tidak 80%. Maka grade-nya yang pertama sekarang nakes dulu. Nah, setelah ini minggu depan insya Allah sudah bisa dimulai lagi dengan pelayan publik yang tiap hari melayani semuanya, termasuk guru-guru ya. Setelah itu nanti baru masyarakat banyak. Jadi kita siapkan, dan saya sudah komunikasi dan beberapa saat yang lalu kita rapat sama Menteri Kesehatan.
bersama Menko Marinvest kemarin, dan kita menyiapkan diri untuk itu. Maka katanya sih, coba tuh belajar dari Jawa Tengah kenapa bisa cepat? Karena kita mau, karena kita punya komitmen, karena kita bekerja sungguh-sungguh. Tidak ada pretensi-pretensi negatif yang ada di kepala kita untuk kita kemudian mendistorsi. Karena tidak ada satupun negara di dunia yang punya pengalaman terbaik sekali. Nah, tinggal kita mencarikan solusi, karena ini persoalannya memang global. Butuh waktu, maka mudah-mudahan sampai dengan 2002 akan selesai. Dan ada juga sih vaksin yang bermacam-macam, yang ada orang percaya dan tidak percaya. Ini vaksin halal atau haram? Majelis Ulama udah bicara. Vaksin ini aman apa enggak? BPOM udah bicara aman. Terus kemudian saya nggak suka yang dari Cina, ya sudah, maunya yang dari mana? Dari Amerika ada, nanti dari Inggris ada 9 kalau tidak salah nanti yang akan masuk ke Indonesia. Dan sudah divaksinasi bukan berarti kebal, maka ini harus diulangi 2 kali, kebetulan saya sudah 2 kali, dan kemudian dengan 2 kali juga bukan berarti harus bebas, kita tetap harus menjaga diri. Lanjut, maka hasil perubahan perilaku untuk kita beradaptasi pada kebiasaan baru, perilaku hidup bersih dan sehat mesti tetap dilakukan. Dan terima kasih sekarang orang sudah terbiasa kemana-mana bawa hand sanitizer. Dan ini menjadi sesuatu yang terkenal sekarang ya. Dan kemudian kebiasaan cuci tangan menjadi sesering mungkin menjadi kebiasaan baru. Dan ini ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita jauh lebih baik. Literasi dan preferensi terhadap digitalisasi sekarang orang sudah banyak tahu, maka banyak informasi dilihat dari tablet kita, dari handphone kita, dan ternyata Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita jauh lebih cepat lagi. Orang lihat YouTube, lihat TikTok, lihat Instagram, semuanya lah ya, orang bisa. Nah, hati-hati dengan hoax. Bagaimana cara menghindari hoax? Tanya kepada ahlinya. Siapa? Tanya pada Bapak Ibu Guru juga boleh gitu. Ngobrol sama Pak Gubernur juga oke, gitu ya. Tinggal follow IG-nya Pak Gub, subscribe YouTube-nya Pak Gub, dan kita bisa ngobrol. Mengutamakan prinsip ramah lingkungan, hidup berdampingan dengan ancaman-ancaman bahaya ya, seperti ya pandemi ini, ada banjir, ada longsor ya, ada gunung meletus hari ini yang kita luar biasa cobaan kita hari ini. Maka setiap minggu kita harapkan seluruh umat di Jawa Tengah, agama apapun, silakan masing-masing. Kita berdoa. Ikhtiar kita sudah kita lakukan secara lahir, ikhtiar batin kita lakukan secara serentak. Manusia berusaha, Tuhan nanti menentukan, maka tugas kita kemudian selalu berdoa. Jadi ini pengamalan Pancasila, juga ketuhanan yang Maha Esa, sila pertamanya. Dan penerapan gotong royong dan solidaritas. Maka kita butuh solidaritas. Yuk kita solidar yuk. Jawa Tengah kita kasih contoh Indonesia. Tanggal 6, 7 kita di rumah saja. Coba berhasil apa? Lanjut. Nah, yang menarik, yang ini untuk siswa nih, atau buat guru yang merasa muda, Justru anak muda yang paling tidak disiplin. Hari Minggu lalu saya keliling, biasanya hampir tiap hari saya masukkan kampung, naik sepeda untuk melihat situasi dan kondisi apa yang terjadi ya, tingkat kengeyelan tinggi. Nggak tahu kenapa ya minggu lalu itu saya lihat kayaknya anak-anak SMA, SMK gitulah ya. Pakai motor keliling putar-putar, atau mungkin mahasiswa dia putar-putar keliling gitu, itu kan berbahaya sebenarnya ya. Penuh sekali jalan. Apa artinya kalau kita melihat tontonan seperti ini, sense kita nggak ada, kalau nggak penting nggak keluar, tapi orang bisa aja merasa penting ke rumah temennya ya, kalau ke rumah temennya cukup telepon kali ya, nggak perlu datang. Dan 85% anak muda yang terpergok tidak pakai masker ini tercatat oleh kita. Maka adik-adik dari Forum Moses mungkin, dari para pelajar mungkin Anda bisa menjadi agen. Lanjut. Nah, tetap berbineka kita di dalam masa pandemi ini. Ya. Sebelumnya Mas, tetap berbineka selama pandemi ini. Jadi bersikap tetap nasionalis dan memiliki karakter Pancasila. Slide sebelumnya. Next. Oke, rupanya ada yang bilang 1, nggak apa-apa. Nah, apa yang bisa saya sampaikan, tetap kita memiliki nilai kebersamaan, ini penting. Dan menjadikan sekolah ini menyenangkan.
Gerakan sekolah menyenangkan harapan saya masih terus dijalankan, meskipun cara online. Jadi menyenangkan di kelas, menyenangkan secara online, ini menurut saya menjadi penting. Dan tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, ya, mengembangkan sikap tindakan gotong royong, ya, dan menjadi diri yang penuh dengan ilmu, tidak mudah termakan hoax yang tadi saya sampaikan. Ya. Terus kemudian hindari intoleransi dan selalu jaga kebersamaan. Next. Hilangkan bullying. Nah, ini seringkali muncul, ya. Seringkali muncul, kenapa ya kita mesti melakukan bullying, kadang-kadang kekerasan seperti kejadian waktu itu di Purworejo, ya, terhadap saudara kita yang berkebutuhan khusus. Jangan diulangi lagi buat teman-teman siswa khususnya, agar kita saling menjaga dan jangan tergoda sikap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, mengajak tindakan yang radikal. Nah, ini waktu saya ketemu dengan para ex-napi teroris, Bapak Ibu, teman-teman, apa yang disampaikan menarik. Mula-mula dia akan mengajak mereka menjadi sangat eksklusif, nggak mau berhubungan dengan orang lain. Setelah itu dia masukkan paham-pahamnya, lalu kalau perlu kamu jangan percaya sama orang tuamu. Apa yang terjadi? Maka kemudian hilanglah hubungan itu. Dan saya kira ini bukan khas kita, bukan khasnya orang Indonesia. Nah, ini pendidikan yang menurut saya penting untuk disampaikan. Maka ketika kemudian saya melantik para kepala sekolah viral seluruh Indonesia, saya tanyakan, apakah saudara sepakat dengan Pancasila? Kalau yang nggak sepakat ngaco, alhamdulillah semuanya sepakat. Terjadi di Jawa Tengah itu. Apakah kemudian sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, semuanya sepakat. Kenapa ini saya sampaikan? Agar itu menjadi komitmen, sehingga kalau kemudian hari saya menemukan itu, maka pertanyaan saya, kalau kemudian saudara-saudara tidak sepakat atau saya temukan siap dicopot, siap. Nah, itu menjadi bahan saya yang paling gampang. Pak Ganjar kok nakut-nakuti? Tidak, karena prakteknya terjadi, karena prakteknya disampaikan kepada saya, karena prakteknya tiba-tiba ada praktek yang menarik. Bahkan ketika orang yang berbeda agama menyampaikan salam, tidak mau dijawab. Wah, ini udah kebangetan nih. Tolong jangan sampai itu terjadi di Jawa Tengah. Tolong betul. Kalau nggak kita menyesal, lihat Suriah, menyesal. Lihat di Timur Tengah itu, Libya, menyesal semuanya. Hancur dulu. Pengen dapat gambaran yang lebih bagus, suatu ketika Pak Wagub juga boleh diundang untuk menjadi pembicara. Pak Wagub kuliah di Suriah, saat itu tempatnya bagus, kan dihancurkan dan berkelahi antar anak-anak bangsa, bahkan kemudian ada orang lain yang ikut masuk, termasuk orang Indonesia, loh, jangan salah ya, ikut masuk di sana. Hati-hati. Nah, ini saya sampaikan kepada semuanya. Lanjut. Maka hal-hal yang harus dibangun dalam lingkungan sekolah, sikap saling asuh itu pasti oke. Yang demokratis, ya, yang transparan, ya. Ya, kadang ada yang mengajarkan tidak setuju demokrasi, malah. Demokrasi tidak sesuai dengan agama saya. Oh, ini kalau ada guru kayak gini, mengundurkan diri cepat-cepat saja, gitu. Mengundurkan diri cepat-cepat aja. Nah, itu ya. Ini saya menyampaikan kepada semuanya. Ajarkanlah mereka punya hak yang sama, dijaga etikanya, tetap mereka ada sopan santunnya, dan insya Allah ini akan menjadi baik. Transparan, menguatkan kerjasama, punya integritas, tidak korupsi. Izin Bapak Ibu, kayaknya PR kita khususnya di dunia pendidikan belum clear, maka izin juga teman-teman di dinas pendidikan untuk memantau. Contoh, masih banyak protes, sebenarnya sekolah itu bayar apa enggak? SPP gratis, ya SPP-nya Pak gratis, uang gedungnya, ya saya disuruh buat rumah ibadah. Kalau saya nggak menyetujui, sekarang saya dikucilkan gitu. Maaf, jangan berlaku lagi yang seperti itu. Apalagi itu diberlakukan pada anak-anak kita yang dari keluarga tidak mampu. Jangan. Maka saya menyampaikan terima kasih sama Dinas Pendidikan, Bapak Ibu guru yang mendukung agar kemudian kita bisa membantu mereka yang tidak mampu. Kemarin beberapa kali ternyata ada penerima PKH, tapi ternyata masih disuruh bayar seragam. Kadang-kadang saya pikir kalau seragam ini jadi persoalan, nggak usah pakai seragam aja lah. Nggak apa-apa, nggak usah pakai seragam. Gitu. Kalau seragam jadi masalah,
Sebenarnya seragam itu kan biar semua egaliter, sama kan. Tidak ada yang nanti, mohon maaf ya, yang kaya bajunya bagus-bagus, kemudian yang kurang mampu jelek, jangan sampai. Sebenarnya seragam itu. Tapi ketika seragam ini masuk dalam, biasanya maaf, di koperasi, wajib beli, harganya lebih mahal daripada di pasar. Nah yang seperti itu gagal dikomunikasikan, sekali lagi gagal dikomunikasikan dengan wali murid, maka yang terjadi dipungli. Atau soal buku, pungli. Atau soal keinginan, maaf ada kepala sekolah, saya mau bangun gedung saya, terus kemudian minta pada orang tua, wah ini jadi paksaan, nggak boleh. Tapi jangan lupa, saya juga jadi wali murid, sehingga pernah waktu anak saya SMP katakan, saya lihat loh, ini anaknya kok pinter-pinter, apa nggak ada yang bantu? Anu Pak, ini kan nggak ada, anggarannya terbatas. Oke, saya mau dong sebagai wali murid. Nah ini punya kesadaran. Dan banyak wali murid yang punya kesadaran melalui komite. Maka komite keputusannya harus sampai kepada wali murid dan harus dipastikan. Saya bukan sekali dua kali mendapatkan protes dari wali murid, tapi juga bukan sekali dua kali yang wali muridnya saya koreksi. Ada yang benar laporannya, tapi ada yang tidak benar. Bapak Ibu apakah ikut rapat komite? Waktu itu saya nggak datang, makanya datang. Kalau sudah diputuskan Anda nggak datang, itu artinya Anda harus setuju gitu kan. Wah nggak boleh gitu Pak, enggak. Oke untuk sekarang Anda saya tolong. Tapi besok Anda harus mengikuti keputusan komite. Kalau nggak setuju, angkat tangan di ruang itu. Nah, ini membangun kesadaran Bapak Ibu. Maka tolong nanti juga setiap hasil keputusan komite, apalagi terkait dengan biaya-biaya, harus transparan. Itulah integritas yang mesti kita berikan. Menghargai, menghormati keberagaman, dan menutup ruang radikalisme, ya. Apalagi radikalisme yang kanan pol maupun kiri pol, ya, yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lanjut. Maka pelajar yang berjiwa Pancasila, saya kira ini Renstra Kemendikbud ya 2020-2024 sudah ada Permendikbudnya juga, terima, ada berkebinekaan, sebenarnya berbineka tunggal ika tepatnya. Punya spirit gotong royong, ada kolaborasi, ada kepedulian, mau berbagi, karena itu bagian dari pendidikan. Dan jangan salah loh, teman-teman, para siswa, Bapak Ibu guru, komite, semua yang ikut ini, nama Bapak Ibu itu harum sekali di Palu. Saya 2-3 kali ke sana melihat itu, berterima kasih sama Dinas Pendidikan, pada guru, pada siswa, pada komite dari Jawa Tengah yang sudah membangunkan sekolah di sana. Itu sejarah luar biasa. Maka untuk PLT Pak Kepala Dinas Pendidikan, kemarin saya ngobrol dengan saudara-saudara kita di NTT. Saya ceritakan ini, mereka terharu. Lalu mereka pingin, yang dia ingin bantu apa? Desa-desa tertentu tidak punya sinyal. Terus saya bilang, sekolah-sekolahnya kemudian kebingungan. Ya saya bilang, kadesnya bisa kok. Ya Pak, tapi di kami tidak seperti yang ada di Jawa Tengah. Oh boleh, nanti kok kerjasama saja. Siapa tahu nanti banyak siswa-siswa yang ada dari Jawa Tengah juga akan membantu siswa yang di NTT. Oh betapa indahnya kalau itu bisa terjadi gitu kan. Ya, yang tidak mampu tidak perlu, yang mampu kita bisa berbagi. Mandiri, membangun kesadaran dan mengikat self control ya, terhadap diri sendiri. Tetap bersikap kritis, tapi dalam frame yang santun gitu ya. Kalau anak sekarang apa ya, santuy gitu. Terus kemudian yang kreatif, ada analisa dan evaluasi nalar. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Maka yang penting adalah ada kolaborasi, ada partisipasi, dan ada solidaritas di antara kita semua untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada ini. Dan mudah-mudahan nggak bosan, nggak ngantuk mendengarkan cerita saya tadi. Ini diem ini memang macam-macam jenisnya. Ada diem ngantuk, diem ramudeng gitu juga ada, diem ya gubernurnya ngomong apa agar cetrol gitu ya. Ada juga, ada yang juga mulai nyateti dan seterusnya. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini, saya serahkan kepada host. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan menanggapi dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti live YouTube channel BPTIKP Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan berbahagia ini akan dilaksanakan dialog interaktif dan tanya jawab dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah,
terkait pengendalian penyebaran COVID-19 dan sosialisasi pencegahan radikalisme serta intoleransi pada satuan pendidikan. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu maupun adik-adik forum OSIS yang akan mengajukan pertanyaan, mohon dapat menggunakan fitur raise hand pada perangkat aplikasi masing-masing dan akan dipilih untuk dapat menyebutkan nama, asal instansi atau sekolah, dan untuk ini waktu sepenuhnya kami haturkan. Silakan kalau ada. Coba yang siswa ditulis dulu, yang siswa. Yang siswa ditulis dulu, kamu sekolah di mana? Silakan masing-masing tulis di forum chat sekarang. Kamu sekolah di mana? Jawab. Halo. Ya, izin ada yang dari Wadas Lintang, Bapak, OSIS. Ya, enggak, saya mau cek apa namanya. Mulai ngisi. Ke sesi Karanganyar, Kudus, Cilacap, Subang. Wah, ini keren ya. Oke. Ya. Ini saya mau cek dulu dari mana saja ini yang hadir. Nah, ini cara ngeceknya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau ngobrol, ngecek begini langsung ketahuan semua. Regetek gitu ya. Oke. Sip. Nah, yang Bapak Ibu guru boleh ditulis dari sekolah mana? Yang Bapak Ibu guru ditulis guru mana gitu. Guru SMA, SMK, SLB gitu ya. Atau pengawas juga boleh ya. Sudah ada yang mau nanya? Mbak? Sudah ada Mbak yang mau nanya? Ada yang bisa membuat raise hand? Raise hand itu gambar tangan gitu. Ya, kalau enggak, sudah ada raise hand Bapak beberapa? Banyak banget, banyak banget. Oke Mbak, silakan dipilih Mbak. Harus putri dulu, harus putri dulu. Ruang sidang, sumonggo. Baik, ini Bapak. Halo, yang menjadi host siapa? Halo. Silakan dimoderatori, langsung ditunjuk biar nggak kelamaan. Bisa ditunjuk saja satu. Ya, saya kasih 6 penanya, 3 perempuan, 3 laki-laki. Silakan dipilih. Satu sesi 3 penanya dulu, J, Bapak. Oh, rombongan juga boleh. Ciho. Silakan Mbak, dipilih aja Mbak langsung. Halo. Baik, sudah 1 Bapak. Silakan siapa? Ya, langsung menyebutkan nama dan asal sekolahnya. Monggo, kami persilakan. Sudah ditunjuk Mbak? Sudah. Siapa? Siap, Pak. Ya, yang perempuan dulu ya, ladies first. Ya, yang perempuan dulu, kemudian nanti yang laki-laki. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Cahyaningtyas dari SMA Negeri 1 Wadas Lintang. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang sekolah-sekolah yang ada di desa itu melakukan sekolah tatap muka tapi dengan shift? Maksud kalau di desa saya itu ada SD sama MTS yang melakukan pembelajaran tatap muka tapi menggunakan shift, dan kebanyakan siswa-siswanya itu nggak menggunakan masker. Menurut Bapak itu gimana sih? Boleh atau tidak sebetulnya? Menurut saya itu salah dan fatal. Itu kalau itu di SMA, SMK, SLB, apalagi negeri, udah itu ambil tindakan itu kepala sekolahnya. Kalau perlu malah kepala dinasnya. Pak Gubernur galak ya, iya. Karena kalau kita nggak disiplin nggak bisa. Nah makanya Mbak Tias itu mesti disampaikan. Kalau perlu foto aja kamu kirim ke saya, kamu DM ke saya kalau kamu follow IG saya, biar nanti saya sampaikan. Kamu ikut Wonosobo? Iya. Ya, makanya nanti saya ngomong sama bupatinya sama sekdanya. Memang banyak yang tidak bisa atau tidak mampu untuk berkomunikasi dengan sekolah maupun wali murid begitu ya, sehingga masih nekat melakukan itu. Dan memang ada juga yang mengatakan orang tua itu kalau siswanya di rumah itu alias nggak sekolah,
Padahal sebenarnya kan sekolah, tapi di rumah. Sehingga kalau di rumah, dia anggap ini tidak sekolah, terus kemudian nggak mau bayar. Nah, ini kalau swasta kan repot gitu. Nah itu Mbak Tias, itu berisiko besar. Sekali lagi, berisiko besar ya. Ya mudah-mudahan yang belajar mengajar semua selama ini sehat-sehat saja, tidak terkontaminasi dari luar. Kalau itu yang terjadi nggak apa-apa, tapi kalau kemudian itu terjadi, maka semua berada dalam bahaya. Itu ya Mbak ya, diingetin, jangan ini bahaya, apalagi nggak pakai masker, protokol kesehatannya jelek, wah bahaya. Kita aja yang protokol kesehatannya dulu bagus banget, masih ada kan yang kepapar gitu. Gitu ya Tias ya. Ya, rajin semangat. Oke Tias. Kedua, siapa Mbak? Selanjutnya yang kedua. Baik, kami persilahkan untuk penanya selanjutnya. Siapa yang kedua Mbak? Siap Pak, izin memperkenalkan diri. Saya Gilang Pramudia Pradana dari Ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar. Izin bertanya Pak, saat ini kan lagi hits dengan foto-foto menggunakan seragam OSIS, menggunakan daring di luar rumah ataupun di tempat-tempat yang sangat menjadi penurang COVID itu yang menjadi banyak gitu loh Pak. Apa pendapat Bapak menilai pemuda-pemuda seperti itu yang sangat-sangat tidak mentaati protokol kesehatan demi sebuah konten di Instagram, Pak? Seperti itu. Ya, sebenarnya gini, Gilang. Kalau mau buat konten, kamu pakai baju seragam OSIS dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kontennya juga harus menggunakan protokol kesehatan, tidak apa-apa. Kecuali kamu sendirian, nggak ada orang lain. Bawa kamera sendiri, terus kemudian kamu ngomong sendiri. Paling kan ditanyain orang, Gilang sehat nggak ya? Gitu paling kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kamu rame-rame pakai rombongan tidak sesuai dengan protokol kesehatan, jangan. Itu menjadi contoh yang sangat buruk begitu. Dan saya juga menemukan banyak yang seperti itu, maka biasanya langsung saya tegur. Jangankan pelajar, bupati aja saya tegur. Jangankan bupati, itu ketua DPR, wakil ketua DPRD yang di kota Tegal saja sampai dihukum pengadilan gitu ya, karena melanggar. Jadi artinya kalau kita menampilkan contoh-contoh yang kurang baik, maka ini akan ditiru oleh yang lain. Dan nanti itu Pak, yang itu boleh, masa yang ini nggak boleh. Maka Gilang, pertanyaanmu ini bisa dikembangkan dengan perilaku kamu dan teman-teman mengkampanyekan sekaligus menjadi kelompok kritis tadi yang saya tuliskan ya. Kelompok kritis. Jangan gitu dong. Itu mempermalukan OSIS itu, mempermalukan kita. Kita mah masih bisa mikir, tahu nggak? Itu Cak Lontong udah bicara, suruh mikir-mikir katanya gitu. Mikir kita sama Cak Lontong suruh mikir kan. Nah, artinya apa? Artinya pada saat itu kita semuanya juga akan bisa mengedukasi kepada masyarakat. Sehingga bisa jadi kamu bisa menginisiasi Jogo OSIS. Wah, Gilang inisiator Jogo OSIS. Apa Jogo OSIS? Menjaga dari anggota OSIS semuanya tetap sehat, paham tentang protokol kesehatan, dan boleh membuat konten, tapi semuanya juga harus sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Gitu ya, Gilang? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk penanya selanjutnya, untuk pemerataan boleh dari unsur satuan pendidikan yang lain, mungkin dari kepala sekolah. Boleh, silakan. Oke. Sudah tunjuk aja mana yang sudah. Satu Purwantoro. Oke, kami persilahkan untuk penanya selanjutnya, disebutkan nama dan asal instansi atau satuan pendidikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ganjar, selamat pagi semuanya. Saya Ibu Uswatun Hasanah dari SMA Negeri 1 Purwantoro. Mungkin Pak Ganjar satu waktu perlu ke SMA Purwantoro di ujung timur Pak, dekat Ponorogo.
Dan latar belakang SMA Purwantoro bisa dilihat di background saya. Biar Pak Ganjar pengen ke sini sekali-kali. Kalau tadi Pak Ganjar menyampaikan terkait dengan mungkin ada yang tidur atau apa saat Pak Ganjar ngendikan, saya tidak pernah beralih dari kursi saya, Pak, karena memang semuanya sangat menarik. Namun pada kesempatan kali ini ada hal yang ingin kami curhatkan ya, ini curhatan saya ya Pak. Bahwa fakta di daerah, utamanya di Kabupaten Wonogiri, saya sempat ngobrol bersama dengan teman-teman yang lain. Mohon maaf ini suara burung Pak, ya menambah suasana biar romantis lagi. Banyak sekali Pak burungnya Pak. Oh ya ampun, burungnya banyak. Ya. Kita lanjutkan Pak ya. Jadi faktanya langsung aja. Ya. Banyak peserta didik, utamanya yang kelas 10 itu kan belum pernah sekalipun ke sekolah karena saat mendaftar sudah pandemi. Dan ternyata ada beberapa yang sudah mulai mereteli. Home visit sudah dilakukan, kemudian pendampingan dari BK wali kelas sudah dilakukan. Dan ketika jawaban orang tua pun kadang juga mengatakan bahwa untuk apa? Katanya ini juga sudah lama, Mbok, biar bekerja saja. Mungkin ini perlu, selain itu juga alasan sampai Januari ini belum ada bantuan paket data juga Pak, kecuali yang dari sekolah ya Pak ya. Mohon nanti mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan juga ada edukasi bagaimana atau kita diizinkan untuk melaksanakan kegiatan seperti apa ya, karena home visit sudah dilakukan dan home visit itu memang biayanya tidak sedikit Pak, karena banyak sekali yang anak-anak itu tidak aktif dalam pembelajaran atau bahkan mengundurkan diri dari satuan pendidikan, dan itu tidak dialami dari sekolah kami saja, utamanya yang sekolah daerah dan memang tingkat ekonominya rendah, mereka memilih bekerja. Terima kasih Pak Ganjar, salam sehat tanpa obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Uswatun. Inilah yang saya maksud, kita bisa membuat riset sebenarnya untuk mencari jalan keluar. Ya, maka saya minta ahli-ahli pendidikan, ayo sekarang ngobrol. Di mana? Ya visit. Sekarang home visit. Tapi home visit juga biayanya mahal. Mari kita siapkan. Bagaimana caranya agar kemudian mereka bisa dibantu. Karena yang begini pasti tidak banyak. Kan tidak semuanya seperti ini kan tidak ya. Apakah seluruh sekolah, seluruh kelas 10 seperti ini? Pasti tidak. Ini tantangan Bu, tantangan. Nah, ketika kemudian kita bisa melakukan seperti itu, bagaimana? Ya kita mengedukasi orang tuanya. Orang tuanya nggak mungkin juga, sudah, yang turun tidak hanya guru itu yang turun harus pemerintah daerah juga. Lalu bagaimana caranya? Udah Pak, ini nggak bisa, dia miskin, nggak bisa. Ya sudah, sekarang kita ajak, ini kan saya membuat sekolah virtual. Kita membuat sekolah virtual. Jadi sekolahnya tidak sekolah ke sana, sudah kamu sambil kerja, kamu belajar. Sambil kerja, kamu belajar. Saya sudah memimpikan kelak kemudian hari tidak lagi ijazah yang menentukan mereka bisa masuk atau tidak. Tapi keterampilan yang ada. Dan sekarang ini sudah terbukti dengan adanya pandemi. Jadi Bu Uswatun, Anda punya berapa siswa yang punya persoalan seperti itu? Ya. Setiap kelas itu setiap harinya itu ada sekitar 5 peserta didik yang kelas 10 itu yang tidak aktif. Kemudian yang sudah mengundurkan diri, mengajukan mengundurkan diri itu ada 2. Tapi setiap hari itu yang utamanya kelas 10 Pak ya, ini presentasinya dalam 1 hari per kelas itu ada 5. Dan itu kita home visit terjadwal terus gitu, termasuk saya juga home visit. Nggak apa-apa. Jadi artinya coba nanti dari dinas ya, ini di contoh yang dilakukan Bu Uswatun, di data ada berapa, kita carikan solusi. Umpama nanti kita edukasi dengan Pemdanya ya, terus kemudian sektor lain, dinas lain kita suruh masuk ya, terus kemudian Pak kuotanya nggak ada Pak dari sekolah, udah betul Bu, kalau nggak ada dari yang lain Ibu tenang aja, sekolah bereskan dulu. Jadi gini, cara berpikirnya jangan, loh kok kami nggak dapat dari sana, ya sudah kita bereskan, yang penting selesai dulu. Terus kemudian nanti menyelesaikannya di mana? Menyelesaikannya di rumah kita. Nah, umpama setelah itu, oh ini mesti ada bantuan dari pusat atau dari pusat, kita mintakan. Dari pusat nggak turun-turun bukan berarti, loh kenapa kamu nggak sekolah? Nggak dapat bantuan Pak? Bantuannya mah dari mana? Dari pusat Pak.
Terus gimana dong? Oh, ya udah, terus semua birokratnya juga bilang, ya udah. Oh, nggak bisa. Kita mesti selesaikan. Itu istilahnya Bu Tejo tidak solutif. Nggak solutif, gas istilahnya Bu Tejo. Udah. Maka kita sekarang dituntut. Maka terima kasih Bapak sekolah tadi Bu Suwatun sampaikan. Kita kasih kuota sendiri Pak, oke. Kalau mereka kategori miskin dan memang mesti kita bantu, itu Basnas kita saja Bu. Basnas kita saja. Di teman-teman dinas pendidikan itu top banget itu. Itu hebat, luar biasa. Itu bisa menyelesaikan dengan dasar. Dan Ibu boleh gunakan itu juga. Ini contoh ya, kalau problemnya adalah fasilitasi. Tapi kalau problemnya mental, nah ini bahaya. Kalau problemnya mental, ini tantangan kita kan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ya, ada penerima Nobel, perempuan laki-laki saya lupa namanya, ya, pada saat di Norway waktu itu diserahkan. Tahu nggak politik ekonomi apa yang dia teliti? SD Impres di Indonesia. Sekali lagi, SD Impres di Indonesia. Dan itu ternyata program yang sekian tahun kemudian, sekian puluh tahun kemudian membuahkan hasil meningkatnya ekonomi karena pendidikannya makin tinggi. Nah ini tantangan yang ada di sana. Soal keliling ke sekolah Bu, karena pandemi saja saya tidak keliling. Karena saya punya program Gubernur Mengajar, dan saya keliling di hampir seluruh tempat. Ya, tinggal nunggu aja. Nanti suatu ketika insya Allah saya akan sampai ke sana. Dan saya senang sekali kalau bisa masuk pada sekolah-sekolah yang ada. Dan ini yang waktu saya masuk sekolah juga ada yang nggak suka. Ini masa gubernur kok mengajar, nggak punya akta 4. Hari gini masih ngomong akta 4. Hari gini masih bicaranya urusan-urusan yang konvensional. Hari gini nggak ngerti kelas inspiratif. Ya udah ini, makanya ini jadul. Jadi Bu Suwatun coba nanti dikomunikasikan ya dengan PLD Pak Kepala Dinas. Coba dicek ini, kasus-kasus seperti ini, nanti kita carikan jalan keluar. Jadi kalau nanti Bu Suwatun mampu, Pak solusi saya menurut saya 1, 2, 3, 4. Mana yang memungkinkan? Nanti kita pilihkan Bu. Nah ini bottom up namanya. Ini bottom up, diusulkan nanti kita bantu. Tapi kalau kemudian nanti secara sistematis kita bisa carikan solusi, kita carikan solusi. Sebenarnya kalau teman-teman semuanya bisa disiplin, kelas tatap muka itu nggak apa-apa. Umpama ya kelasnya ya diambil hanya sepertiga saja, dan kita berani tanggung jawab. Saya akan menanggung dengan urutan yang tepat yang begini. Maka jalan. Problemnya kan tidak. Kita kalau ketemu, mohon maaf ini biasanya dilakukan perempuan, mohon maaf pada yang khususnya perempuan. Nah ketemu ini mesti jiwit, mesti gandeng, mesti ngerangkul gitu. Nah orang bercekelan piye? Nah gitu loh. Ini contoh saja. Nah kalau itu kemudian bisa kita lakukan, sebenarnya kita bisa melakukan apa yang disebut adaptasi kebiasaan baru. Ngantri, memang agak sedikit lebih lama, jamnya dikurangi ya. Modelnya seperti asistensi, ya kelasnya tentu berbeda. Wong namanya juga lagi pandemi ya. Itu Bu Suwatun. Jadi sebenarnya bisa. Cuman kenapa kok Pak Ganjar nggak ngizinkan? Nggak bisa. Pengalaman SMK Jateng nggak bisa. Karena gurunya itu tadi, gurunya yang jago manten, gurunya piknik, gurunya ke pasar. Karena ini kemudian, yakin nggak gurunya ini pada saat pulang mandi? Yakin nggak gitu? Dia bersih, yakin nggak? Nah ketika enggak kemudian dia kembali ke sekolahnya, ketemu dengan anak-anaknya, maka kemarin penularan terjadi. Maka saya bilang tutup semuanya, batalkan semuanya. Gitu. Ini yang kita lakukan. Nah kalau kemudian kita bisa belajar disiplin itu, pasti akan bisa terjadi. Ya kayak PKL lah. Pak Ganjar angkringan boleh nggak? Enggak. Pak Ganjar kejem amat, sampai pilih sakit apa namanya nongkrong, saya bilang gitu. Tapi nongkrong bisa nggak? Bisa. Ada terjadi di Tiongkok, nongkrongnya itu mejanya kecil-kecil satu-satu, satu orang satu, terus kemudian dijejer agak panjang. Nah kita belum bisa melakukan itu Bu. Maka Bu Suwatun khusus untuk pendidikan, saya senang ini mendapat informasi ini. Coba nanti saya minta detail laporannya ya Bu Suwatun ya. Kasihkan ke Pak Dinkes, nanti kemudian biar kita carikan solusinya. Baik, berikutnya. SMA 1 Purwantoro. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Kepala SMK Widya Praja, Komite SMKN 1 Warung Asem,
pengawas SMK Munandar. Kami persilahkan. SMK Widya Praja, mohon unmute terlebih dahulu. Ya, kami persilahkan. SMK Widya Praja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sutanto dari SMK Widya Praja Ungaran. Terima kasih pada Pak Ganjar atas nasihat yang telah diberikan baru saja, dan insya Allah sudah kami terima semua. Yang pertama, bahwa kami dari sekolah swasta, kebetulan di Ungaran Bapak, dan kami punya moto, tidak ada anak atau siswa di sekolah kami yang berhenti sekolah keluar gara-gara tidak mampu membayar. Jadi ini terjadi di tempat kami. Sehingga ada anak yang memang walaupun kami swasta, dari kelas 1 sampai dengan lulus itu tidak membayar pun ada. Kemudian yang kami beri keringanan cukup banyak. Kemudian satu hal yang perlu kami tanyakan pada Bapak, bahwa kebetulan saat ini kami dapat bantuan siswa miskin BSM dari pemerintah provinsi, itu ada 14 anak. Tapi dari 14 anak itu ternyata dari dinas sosial itu yang memenuhi syarat hanya 1. 13 tidak, gara-gara tidak pernah update data. Nah, terkait dengan ini kami mohon petunjuk. Untuk update data ini ternyata orang tua banyak yang tidak tahu harus melakukan update data karena memang tidak ada yang memberitahu, sehingga mohon petunjuk bagaimana agar anak-anak yang mestinya ini membutuhkan tapi terkendala dengan syarat tadi. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya gampang Pak, ya diupdate gitu aja. Yang paling gampang 14 itu datanya Anda kirimkan ke dinas kami ya. Pak PLT nanti coba diminta datanya ke Pak Eko ya, 14 itu nanti biar dinas provinsi ngecek Pak. Yes, ya. Tapi orang tua nggak pernah tahu. Iya Pak, banyak masyarakat ini memang ketika banyak dilayani mereka lupa harus mengupdate begitu. Ya, maka betul, mereka tidak peduli. Karena tidak peduli, loh saya nggak tahu. Alasan nggak tahu inilah bahaya. Itu sama, kemudian ada aturan, semua harus pakai masker ya, kalau pas keluar rumah, pas ditangkap polisi, tangkap Satpol PP, saya nggak tahu Pak, oh nggak tahu, piye, wis diomongke. Tapi in case, karena ini terjadi, saya terima kasih Pak, SMK Widya Praja, keren menurut saya terima kasih betul, karena saya beberapa hari ini juga mengadvokasi anak-anak ya, nggak bisa bayar Pak di sekolahnya, sampai saya turun, kamu menulis surat minta pembebasan, kedua minta keringanan, ketiga minta penundaan. Lampiri ya keterangan dari lurah, dari kades bahwa Anda memang tidak mampu. Tembusannya kirim ke gubernur. Wah ada Pak itu SMA swasta yang bagus banget. Siapa kita bereskan, nggak usah Pak Gubernur Pak, saya malu malah. Oke, makasih. Ada yang mengatakan begini, Pak kami bisa hanya separuh baik, separuh saya yang bayar. Enak loh, enak baik. Terus kemudian ada yang ngomong gini, ini menarik ini Pak. Ya ini pengalaman saya. Saya tuh suka nebusi ijazah gitu. Maka sekarang Pak Kepala Dinas itu sampai mumet itu. Wah sambil dino dilapori Pak Gubernur, kon juga ijazah, kon ngetok ijazah. Maka sudah saya kasih peringatan super keras untuk SMA SMK saya di negeri wabil khusus. Tidak ada satupun yang boleh menahan ijazah. Tidak ada satupun. Maka sekarang ijazahnya dikeluarin dan dapat. Soal belum bayar ya nanti kita urus gitu ya. Kita urus kondisinya seperti apa. Apakah betul-betul tidak mampu? Kalau tidak mampu kita bantu. Tapi kalau kemudian dia mampu tapi tidak mau ya itu harus bayar gitu. Jadi biar kemudian tanggung jawab pendidikan itu ya di pemerintah, ya di masyarakat itu mesti kita lakukan. Termasuk di swasta gitu ya. Jadi ini kita sampaikan. Jadi ada juga Pak Eko yang menyampaikan gini, apa urusannya gubernur? Ini sekolah swasta kok. Anda nggak usah ikut-ikut, kami ngurus sendiri gitu. Itu ya ada Pak, kendel ya. Kendel zaman sekarang itu kendel. Sampai saya bilang, oh ya wes, langsung saya kirimi bayarannya, di kwitansinya saya minta ditulis telah terima uang dari gubernur untuk nebus ijazah atas nama siswa ini.
tetap figuran Pak. Jadi saya baru tahu, saya sih berpikir mestinya memang sistem pendidikan kita dengan segala ketidakmudahannya, ya seperti Pak Eko tadi, seperti Widya Praja tadi, itu bagus. Nah sebenarnya ini bisa kita jadikan pertimbangan ini ya Pak Heru ya. Jadi kalau kemudian Pak Ari, kalau kemudian kita mau bantu sekolah-sekolah yang lain gitu ya, kalau negeri kan sudah wajib ya, karena memang negeri begitu. Tapi kalau yang swasta-swasta yang baik-baik begini ini mesti dapat bantuan juga itu kalau ada yang mesti disampaikan. Jadi bantuan ini sebagai reward kepada sekolah-sekolah yang peduli pada siswanya. Biasanya kan subsidi silang ya Pak Eko ya. Iya, betul. Yang mampu bayarnya mahal, yang tidak mampu begitu. Karena saya ini juga anak SMA swasta dulu Pak. Karena Gubernur Jawa Tengah ini waktu SMA nggak pinter dulu. Jadi daftar negeri nggak keterima, terus sekolahnya swasta. Disuruh bayar mahal, nggak mampu. Akhirnya bayarnya sedang-sedang, tapi di sekolah saya itu karena terkenal waktu itu di Jogja itu sekolah mahal gitu. Nah yang anaknya bos-bos itu bayarnya mahal banget. Saya ini bagian rodok tengah di bawah gitu, tapi yang di bawah banget gratis gitu. Jadi cara ini kemudian bisa membuat kita lebih baik. Gitu nggih. Jadi Pak Widya, Pak Eko dari SMK Widya Praja, nanti saya minta datanya aja Pak. Iya siap. Pak Hari di Dinas Pendidikan agar nanti Pak Harso biar menindaklanjuti nanti. Jadi webinarnya ini ada manfaatnya. Tadi Bu Swatun, ini ada Pak Widya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa selesaikan persoalannya. Ada lagi, monggo? Baik, yang sudah mengantri untuk penanya selanjutnya. Kira ya, Mbak ya. Masih banyak ini Bapak. Dari Komite SMKN 1 Warung Asem, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ganjar Pranowo dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Perkenankan, saya Wahyu Agus mewakili Komite SMK Negeri 1 Warung Asem mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak atas bantuan baju untuk siswa-siswi yang kurang mampu, khususnya di SMK Negeri 1 Warung Asem. Mereka alhamdulillah mengapresiasi banget Bapak, mereka berterima kasih yang luar biasa. Kami mendoakan Pak Ganjar semoga menjadi RI 1 insya Allah. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua Bapak, ada hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama adalah tentang ujian. Apakah ujian itu nanti tetap dilaksanakan? Karena kalau ujian UKK atau ujian kompetensi keahlian atau praktek di SMK, itu kalau dilaksanakan metodenya gimana Bapak? Biar kami bisa menjelaskan ke orang tua atau wali dari siswa-siswi kami. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira bagus ini ya, ujian apa enggak? Jawabannya ya ujian. Nah caranya bagaimana? Nanti atau dari dinas Pak, coba mungkin bisa dijawab. Kalau saya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau memang bisa diatur tadi itu mesti ujian, mesti praktek. Karena SMK kalau nggak praktek juga lucu ya. Tinggal saya itu lagi mikir keras. Mungkin ahli-ahli metode belajar itu bisa, kalau 10 anak masuk lab bisa kita kendalikan nggak ya? Gitu ya. Umpama seperti itu. Sehingga prosesnya tetap bisa berjalan. Kalau nggak 5 dulu bisa nggak? Yang penting bisa kita kontrol. Kalau pikiran saya sih mestinya bisa. Sehingga anak-anak ini betul-betul bisa praktek dengan baik, jadi dia bisa memahami. Kan umpama ya satu, dia dari rumah mesti diantar orang tuanya atau jalan sendiri ya. Jangan pakai angkot, kalau pakai angkot mungkin berbahaya. Ini samping saya itu pengen melindungi. Atau mungkin ada cara yang lain, yang dari sekolah ada yang baik hati dulu, jemput gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Memang ada sedikit akses sosial di situasi yang sulit seperti ini. Maka anak-anak akan bisa ujian. Kira-kira gimana Pak Ari? Ujian-ujian. Terima kasih Pak Gubernur. Terkait ujian, siang ini kita mengadakan rapat bersama pengawas, kepala sekolah dan guru untuk menyusun formulasi dari ujian sekolah, baik di SMA, SMK maupun SLB Bapak. Yang kedua,
kami sedang memikirkan untuk alternatif UKK, ujian kompetensi kalian pada SMK, karena ujian SMK ini tetap harus dilaksanakan. Maka nanti setelah rapat itu kami akan bermohon izin kepada Bapak Gubernur, sekiranya diizinkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, nanti datang ke sekolah, prosesnya sampai kembali ke sekolah harus sangat ketat di dalam memelihara protokol kesehatan. Untuk itu terkait dengan ujian kompetensi, misalnya nanti jumlahnya sangat dibatasi, prosesnya sangat ketat, dan masuk, datang dan pulangnya bisa disiplin, saya kira nanti kami akan mohonkan izin ke Bapak Gubernur. Terima kasih. Monggo silakan dieksplor, dihitung betul agar itu bisa dilaksanakan. Kalau saya prinsipnya selagi masih bisa dikendalikan, jalan. Apalagi untuk kepentingan ujian agar kita tidak tertinggal. Sebelum dilanjutkan, tadi ada yang bertanya, kenapa sekolah nggak boleh tapi pabrik boleh? Ini pertanyaan sama, kenapa pasar boleh? Kalau semuanya ditutup, namanya lockdown. Kalau lockdown, Anda mudah-mudahan nonton TV juga apa yang terjadi di Belanda. Jadi pertimbangannya bukan hanya soal kesehatan, ada ekonomi, ada sosial, dan sebagainya. Maka kenapa kemudian kita tidak mengambil langkah-langkah yang ekstrim, ya. Dan pabrik pun kalau ada terjadi situasi yang membuat mereka tidak taat protokol, kita akan tutup pabriknya. Dan kita sudah nutup beberapa pabrik begitu. Jadi pertanyaan dari SMK 2 kalau tidak salah, SMA 2 atau SMK 2 Wonogiri tadi ya, disampaikan. Itu jawaban saya. Jadi komparasinya tidak seperti itu. Saya lebih ingin melindungi anak-anak. Apa yang terjadi kalau kemudian kejadian seperti di SMK Jateng? Itu udah ketat banget loh. Tapi semua positif. Atau boleh angkat tangan di sini yang pengen nyoba merasakan positifnya COVID, boleh angkat tangan. Mungkin saya pengen nyoba Pak, saya pengen positif. Silakan. Nanti akan saya izinkan untuk sekolahnya dibuka. Tidak ya, baik. Ini karena ahli-ahli pendidikan menyampaikan itu karena kita ingin betul-betul melindungi pelajar kita. Itu untuk jawaban tadi ya. Kadang-kadang memang perbandingannya itu dan menjawabnya memang tidak mudah. Ini angkat tangan itu pengen positif COVID. Kok banyak raise hand-nya. Karena pengen bertanya ya. Oke. Ada berikutnya Mbak. Pengawas SMK Munandar sudah bersiap? Pengawas SMK Munandar sudah on? Oke, siap Bu. Siap, monggo Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang terhormat Pak PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya langsung aja Pak, pokoknya ini semua terhormat, langsung aja. Terima kasih Bapak. Mengingat saat-saat ini adalah boleh dikatakan negara kita khususnya di Jawa Tengah bagaimana bisa menghindari intoleransi dan keberagamaan. Menurut saya, nuwun sewu, anak-anak sekarang sudah melupakan budaya Jawa, sudah lupa dengan jati diri sebagai orang Jawa. Maka kaitannya dengan agama biasanya hanya sebagai tatanan, Islam sebagai tujuan. Oleh sebab itu, sekarang nuwun sewu, kalau kita orang Islam tidak sesuai dengan ajarannya dan sampai menjadikan berbuat intoleransi, apakah tidak ingat bahwa adanya agama Hindu, agama Nasrani, juga agama Islam? Karena Hindu itu sendiri punya arti adalah sebagai petunjuk, Nasoro sebagai penolong, kemudian akhirnya adalah menjadi Islam selama. Tapi kenapa pertanyaannya? Ada seorang atau golongan yang ingin merongrong
Pancasila dan ingin berbuat yang intoleransi, apakah ini tidak mengajarkan kita sebagai orang agama? Oleh sebab itu, tujuan akhir adalah Islam sebagai agama yang penyelamat, tapi kenapa sekarang justru itu sebagai alat untuk memecah belah? Oleh sebab itu, mari ini kita menyisingkan baju agar khususnya di Jawa Tengah sebagai yang dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo akan menjadi Jawa Tengah menjadi Jawa Tengah yang sesuai dengan Jawa-Jawanya. Alhamdulillah saya nuwun sewu memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Ada kalau hari Kamis memakai pakaian Jawa, itulah berarti wong Jawa kudu ngerti Jawa nih. Itu karena sekarang orang Jawa sudah melupakan akan jati diri sebagai orang Jawa. Maka untuk ini mohon adanya sebagai gambaran jelas karakter, baik itu karakter pendidik, karakter anak-anak dan semuanya akan terbangun dengan baik, akan menjadi Jawa Tengah khususnya menjadi warga negara, warga Jawa Tengah yang baik dan menjadikan kemuliaan yang baik ke depan. Mungkin demikian Pak Gubernur. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bapak? Pertanyaannya dimaksimalkan kaitannya dengan K13, di situ ada ranah spiritual. Tapi ini belum menyentuh anak-anak karakter yang sebenarnya. Oleh sebab itu mohon pada bisa ditangkap Pak. Terima kasih. Tadi ada yang usul juga Pak, kalau ada cabang dinas mana tadi yang menyampaikan bahwa boleh nggak Pak kami ngumpulin untuk pendidikan karakter karena ini menjadi penting. Boleh saja secara terbatas, terus tapi divirtualkan. Umpama Anda ngobrol, ini juga ada pertanyaan dari OSIS, boleh nggak Pak lomba buat online? Boleh, justru itu sebenarnya kreatif yang dibutuhkan. Kayak gini kan kita juga bahas karakter nih, ya. SMK pengawas, SMK Munandar ya, betul tadi disampaikan Pak. Tadi bagus banget itu pertanyaannya, betul. Jadi kalau kita sudah terbiasa begini, maka bisa ditampilkan semuanya nih. Ini ada pertanyaan sambil saya baca-baca tadi di Q&A-nya. Nah kalau kemudian semua punya spirit yang sama, itu akan berjalan, betul Pak. Karena saya kira agama apapun pasti juga mengajarkan kebaikan-kebaikan kok. Masa mengajarkan kebencian? Yang Muslim ya pasti tahulah apa sih rahmatan lil alamin itu gitu ya. Yang Nasrani juga ada kan, dulu tuh karena saya SMA saya SMA Kristen. Kalau kamu ditampar muka kanan kasih, muka kiri pipi kanan pipi kiri. Jadi artinya sebenarnya lebih pada kebaikan, kepasrahan. Lah kok kemudian sekarang jadi kebencian semuanya. Iki mbuh iki sapa sing nggawa gitu loh. Sunan Kalijogo itu datang juga dengan baju Jawa gitu ya, nggak ngilangin. Di Solo, di Jogja ada sekaten. Sekaten itu kemudian diterjemahkan ada syahadat-ain. Maka kenapa kemudian ada gamelan-gamelannya masuk masjid? Karena waktu itu transisi juga kan, dari Hindu ke Islam, Mataram Hindu, Mataram Islam. Jadi ada sejarahnya. Ojo dilalekne gitu. Dan apa salah gitu? Maka ada yang kalau pakai undangan itu lucu kadang-kadang Bapak Ibu, adik-adik juga. Pak Ganjar nanti ada pengajian, oke, kita datang ya, datang bersolawat, oke, kita datang. Bajunya Pak pakai baju Muslim. Sejak kapan bajunya punya agama? Sejak kapan juga baju itu punya agama? Baju Muslim itu yang kayak apa gitu? Coba kalau kita bicara hijab loh, pakai kerudung gitu. Maka tadi di awal saya sampaikan, ada suster pakai kerudung, ada ibu pakai kerudung, ini sama-sama pakai kerudung. Karena waktu itu kan pusatnya satu, Nabi Ibrahim kan ya. Maka coba itu ada buku bagus, 3 agama 1 Tuhan. Nanti ada browsing deh bukunya. 3 agama 1 Tuhan.
Jadi sebenarnya Isa pun kemudian juga sama kan, diyakini sebagai nabi dan ceritanya juga sama. Jadi artinya kita menghormati agama, di antara kita jangan sampai benturan, jangan sampai. Saya ngobrol ya, ini dongengan, jangan ada yang baperan gitu. Suatu ketika saya ngobrol sama Gus Miftah. Gus Miftah ini kiai muda, gondrong, kalau ngomong bengok-bengok, gaul gitu ya. Tapi itu cara bagaimana dia menyampaikan. Lalu ada cerita begini, tiba-tiba dia datang kepada seorang namanya Deddy Corbuzier. Datangnya pada saat Ramadan. Yang menarik pada Ramadan siang-siang, Gus Miftah datang kepada Deddy Corbuzier. Bawain nasi goreng katanya. Deddy Corbuzier itu suka nasi goreng. Lalu pertanyaan Deddy Corbuzier menarik. Loh, kan Anda puasa. Masa bawain saya nasi goreng? Loh kan Anda nggak puasa. Jawabannya gitu. Saya nggak puasa toh, saya bawain nasi goreng gitu. Loh, gimana sih? Anda ini puasa kok, malah bawain nasi kepada saya. Loh, saya bawain nasi ke Anda karena Anda nggak puasa. Lalu terjadilah perdebatan antara dua sahabat. Bapak Ibu, apa yang menarik dari cerita itu? Ini agamanya berbeda ya. Lalu Deddy Corbuzier akhirnya bertanya sama Gus Miftah, Gus, kenapa Anda kasih saya? Karena saya tahu Anda suka gitu. Anda suka nasi goreng. Kenapa Anda peduli? Boleh dong sebagai teman kok. Gitu. Tapi ini bulan Ramadan nggak apa-apa. Kalau gitu kita makan bersama. Loh itu malah nggak boleh. Karena saya puasa. Puasa jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Enak aja. Coba Anda lapar, Anda nggak puasa, Anda makan. Saya tungguin. Ditungguin. Puasa jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Coba Anda makan, Anda izin. Dan saya tidak apa-apa. Maka pada saat itu muncul pertanyaan, Gus, kenapa kalau kemudian kok ada yang bilang warungnya harus tutup kalau bulan puasa, ya? Paling nggak ditutupin, kalau nggak nanti dioperasi. Itu nggak benar. Ingat, dalam bulan puasa ada orang yang tidak puasa, bahkan seorang Muslim yang tidak puasa sekalipun, ya kan? Mungkin dia musafir atau barangkali ibu yang lagi datang bulan haid gitu kan, dia nggak puasa. Atau lagi menyusui. Lah kalau semuanya tutup terus dia nggak bisa makan, apa tidak kita merugikan orang lain, malah salah kan? Yang terjadi akhirnya setelah itu saya baru tahu kenapa Deddy Corbuzier kemudian jadi mualaf. Dengan semua tertawa, dengan semua senang, dengan semua kok sejuk, kok enak gitu. Apa sih yang tidak membuat enak? Enak semuanya. Maka berbagai agama juga menunjukkan keenakan. Kemarin saya mengikuti acara Natal, Bapak. Ada Romo Rubi atau ada Pendeta Heru waktu itu datang, dia menyampaikan ceritanya juga sejuk-sejuk, saling menolong. Tetangganya itu nggak bisa makan, mungkin nggak dapat bantuan seperti tadi, dibantu, nggak ditanyain agamanya, dan bisa makan bersama. Itu Indonesia banget, betul Pak, Bapak betul sekali. Dan Bapak hanya sedikit orang yang memahami kenapa hari Kamis pakai baju adat. Bapak termasuk yang sedikit orang memahami. Itu bukan mau gaya-gayaan, tidak. Dan baju itu hanya memang dengan simbol, tapi dengan ini ketahuilah bahwa budaya kita hebat. Dan yang kedua, UMKM-nya sekarang jalan, Pak. Maka lurik jalan, batik jalan, orang buat belangkon, buat slop, sekarang jalan semuanya industrinya. Dan kenapa kemudian saya membuat kebijakan setiap Kamis minggu keempat pakai baju adat Nusantara. Nusantara. Mau pakai apa aja boleh, dari suku apa aja boleh. Karena Jawa Tengah juga bagian Indonesia, ini mesti kita jaga. Sehingga jangan sampai ledek-ledekan antara Jawa, Minang, Batak, Ambon, Papua. Kita semua bersaudara. Nah kalau kita sudah kuat seperti itu, siapa mau melawan kita? Tapi kalau kita lemah, dicerai-beraikan, maka itu yang disebut sebagai divided society, masyarakat yang terbelah, nggak boleh. Itu karakter, maka jenengan pas, Pak. Maka tadi yang usul, cabang dinas mau buat pendidikan karakter boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau Anda 10 orang kumpul terus kemudian diviralkan atau didaringkan, didiskusikan boleh, kita izinkan, gitu kan. Jadi ada sebenarnya banyak cara, dan cara seperti ini juga bisa kita lakukan. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya ikut selip-selipin ya Mbak ya, boleh ya Mbak ya. Jadi kita selip-selipin sambil baca, buat lomba daring boleh nggak Pak? Boleh. Sekarang saya juga sering kok buat lomba, biar anak-anak bersemangat. Anak main game terus, maka saya arahkan kemarin, ayo ikut lombanya Pak Gubernur, Piala Gubernur, e-sport gitu kan, maka ikut e-sport, kita arahkan agar anak-anak tidak
udah bosen di rumah, stres, mentalnya nggak karu-karuan, maka tadi ada pertanyaan gini juga, Pak Ganjar kami stres Pak, bagaimana caranya? Konsultasi sama sekolah. Maka Bapak Ibu, para guru, tolong handphonenya dibuka untuk anak-anak. Nah sekali-kali mereka mungkin stres betul, mungkin orang tuanya juga galak, disunani terus. Kenapa orang tuanya marah? Orang tuanya suruh ngajari, tapi orang tuanya nggak bisa, tambah stres. Jadi paling muridnya lapor ke saya, gurunya jelei, jadi murid ngerasani gurunya. Gurunya ngomong, wah itu muridnya yang orang mudeng Pak, gurunya kok nyalake. Habis itu sama lagi, orang tuanya ngamuk sama gubernur, Pak Ganjar suruh masuk aja, jelek. Nah kalau enggak tak kawin ke anak gitu tadi yang model kayak Wonogiri gitu ya. Jadi artinya apa? Stres, lapor juga ke saya. Saya kata, nggak boleh. Kita tenang, kita undang pakar, situasi ini mesti kita hadapi dengan tabah. Dan mental yang harus kuat. Tapi kalau kemudian tekanan mentalnya muncul menjadi stres, maka guru BP boleh. Nanti home visit boleh. Home visit. Maka coba nanti sekolah, kepala sekolah, cabang dinas semua memfasilitasi pola-pola ini agar lebih soft. Tapi tidak berkerumun prinsipnya ya. Ini penting, tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertanyaan terakhir Mbak, terakhir ya udah ya. Satu penanya lagi Bapak. Boleh. Kami persilahkan dari Ketua OSIS SMAN 7 Purworejo. Kami persilahkan untuk penanya terakhir. Silahkan sebutkan nama dan asal sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rian, Ketua OSIS dari SMA Negeri 7 Purworejo. Izin bertanya Bapak, bagaimana sikap kita sebagai generasi milenial dalam menyikapi pemahaman bahwa Indonesia Barat lebih maju daripada Indonesia Timur, entah itu dari segi infrastruktur, pendidikan, budaya, dan sebagainya, sehingga tidak terjadi intoleransi dan rasisme. Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya bukan maju-majuan begitu, maka sudah banyak. Umpama nih ya, saya dulu SD di Tawangmangu. Kampung, saya merasa orang kampung, lahir di sana. Terus pindah ke Purworejo, ya, tetanggaan sama kamu. Ya. Kamu rumahnya di mana? Saya rumahnya di Loano, Pak. Oh, Loano ya, Loano Purworejo ya. Terus saya pindah ke Purworejo, lulus SD. Terus kemudian SMP lulus dari Purworejo. SMA ke Jogja, data negeri nggak keterima. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu yang suka bicara soal zonasi, nggak keterima di negeri, itu sudah tak tunggoni. Enek dhisik bocah cilik ra teko pinter, sekolah data negeri ra ketompo, dadi gubernur saiki, gubernur Jawa Tengah ngono. Jadi rasa wedi tidak sekolah di negeri itu bukan berarti masa depannya hilang, tidak, tergantung semangat kita. Tapi setelah itu saya ngimpi dengan semangat, cita-cita. Bagaimana caranya? Saya harus sekolah ke UGM. Gimana caranya? Padahal orang tua saya nggak mampu, nanti yang bayar siapa nggak tahu. Akhirnya belajar, berdoa, minta bimbingan guru dan sebagainya, berhasil, ya kan? Setelah berhasil apa? Nah pada saat itu, saya lupa tadi siapa namamu? Saya Muhammad Rian, Pak, biasa dipanggil Royan. Rian, oke, Ryan, ya, Pak. Ryan, apa kabar Ryan? Yes. Rian. Nah Rian ini, waktu saya sekolah di UGM, maka saya bertemu dengan orang seluruh dunia. Karena banyak dari negara juga, banyak negara sekolah di situ, dan seluruh suku bangsa sekolah di sana, termasuk dari Indonesia Timur. Bahkan di kampus saya itu saat itu ada afirmasi. Afirmasinya apa? Khusus untuk daerah-daerah tertentu, umpama sama-sama nilainya 7 begitu ya. Jadi yang diterima Ganjar dari Jawa Tengah, atau kemudian Eriko dari NTT, yang diterima Eriko karena afirmasi. Harapannya nanti di sana akan lebih maju. Harapannya nanti mereka akan pulang. Dan banyak dulu teman-teman saya dari Timur Timur ya yang sekolah. Akhirnya Timur Timur menjadi Timor Leste merdeka. Ada yang tetap di sana, tapi ada yang menjadi NKRI. Jadi ini contoh saja. Nah, bagaimana agar Indonesia Timur maju? Ya kita dorong. Karena sebenarnya timur itu untuk Makassar kan hebat. Makassar kan orangnya Sulawesi Selatan kan hebat-hebat. Ada Pak Habibie dari sana, siapa yang tidak melihat Habibie orang Indonesia Timur yang hebat, ya.
maka Sulawesi Selatan juga hebat. Nah sekarang mulai kan, NTB, NTT juga mulai maju, pariwisata sama Pak Jokowi dibangun. Nanti Mandalika, weh keren itu di sana. Papua sekarang dibangun, dulu orang beli minyak mahal, sekarang murah, infrastruktur ditembus. Lihat nggak gambarnya Pak Jokowi naik trail di Papua, jalannya sudah tembus, ya kan? Ingat kan trailnya RI1? Jadi itu proyek bagaimana agar Indonesia Timur juga lebih maju, terutama daerah-daerah yang memang selama ini butuh tindakan-tindakan pendampingan. Maka itu kenapa ada juga otonomi khusus, ya, Rian, ada otonomi khusus, ada di Aceh, ya, biar Aceh juga maju, terus kemudian ada otonomi khusus untuk Papua, Papua Barat, maka ada anggaran khusus. Nah, anggaran khusus ini untuk apa? Untuk mereka, agar mereka bisa melakukan percepatan. Maka banyak di antara mereka sekolah, termasuk di Jawa Tengah. Maka pada saat terjadi pandemi, saya keliling hampir tiap hari ngecek masyarakat, pada saat sepedaan, persis di depan asrama Papua, saya datangi. Maka kalau kamu ikut di YouTube saya, kamu follower di IG saya, ada ceritanya saya mengunjungi ke asrama-asrama mahasiswa dari luar Jawa. Maksudnya apa? Maksudnya agar mereka tidak bisa pulang. Orang tuanya pun mungkin juga tidak bisa ngirimi sesuatu karena di sana juga tidak mudah. Lalu siapa mereka? Ya biarkan dia jadi anak saya. Saya sebagai Gubernur Jawa Tengah kemudian ikut bertanggung jawab. Saya kenal tidak. Mereka saudara saya, tidak dalam arti kandung ya. Tapi siapa? Dia sebangsa dan setanah air. Ya. Sebangsa dan setanah air. Ini proklamator kita, ini patungnya di belakang saya. Ini merah putih ini, bendera kita. Seperti merah putih di dadamu itu. Nah, apa yang kemudian kita sampaikan? Agar mereka yang di Jawa Tengah menjadi anak saya. Saya ikut bertanggung jawab. Agar nanti orang Jawa Tengah yang di Papua, yang di Kalimantan, yang di Sumatera juga menjadi anak-anak dari gubernur-gubernur yang ada di sana. Sehingga keindonesiaan kita menjadi indah. Dan kalau kita ketemu, kita berangkulan ya, ada yang kulitnya putih, sipit-sipit, kayak orang Tiongkok, umpama yang ada di Sulawesi Utara, ada di Dayak, yang putih-putih, itu juga Indonesia. Ada yang keriting-keriting, ya kemudian di Ambon Manise, di Papua, di NTT, itu saudara kita, gitu kan? Atau mungkin yang sawo matang seperti kita bisa bertemu. Ada agak keling-keling seperti yang ada di Aceh, kita bertemu kan kita kaya. Mestinya kita bangga dong, gitu ya. Mestinya bangga. Maka ketika proklamasi disampaikan itu sebenarnya pendiri bangsa udah tahu dan udah memprediksi dengan sangat jauh sekali. Memprediksi dengan sangat jauh sekali ini yang penting untuk kita sampaikan. Maka saya sepakat kalau karakter dibangun dan Jawa Tengah kita awali yuk, gitu ya, dengan cerita-cerita pendidikan yang baik ya, yang penuh dengan budaya, budi pekerti disampaikan kepada anak-anak kita dengan baik. Bapak Ibu teman-teman, mungkin banyak yang belum bisa menyampaikan secara langsung ya. Tapi kalau kita mau agak milenial dikit gitu kayak Rian tadi, Rian atau Ryan ya, gitu lebih biar kelihatan agak barat gitu kan. Nah itu nanti boleh bertanya, boleh DM saya, mungkin Anda bisa follow IG saya, Twitter saya, FB saya begitu, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan. Tapi kalau ada masalah yang menjadi tangan di sekolah dan kaitannya seperti yang ada di Wonogiri kah, di SMK tadi Pak Eko tadi, monggo nanti disampaikan kepada cabang dinas, kepada dinas untuk bisa disampaikan. Tapi Bapak Ibu ini kan ahli semua ya dalam soal pendidikan. Maka mari kita mesti mencari jalan keluar dalam kondisi sulit ini. Kalaulah vaksin ini akan selesai kira-kira di akhir tahun, maka apa yang terjadi? Yang terjadi 2022 kemungkinan kita akan bisa melakukan tindakan yang ya mungkin mirip, tidak persis sama sekali. Sudah bisa mirip mendekati normal seperti yang sebelumnya. Tapi kalau kemudian kita gagal mulai hari ini berdisiplin, saya khawatir ini berkepanjangan. Dan apa yang terjadi karena ya panjang sekali Bapak Ibu. Ini kan mutasinya juga sudah sampai generasi ke-7 ya. Generasi ke-7. Saya khawatir tidak droplet lagi. Saya khawatir sudah airborne dan itu akan lebih bermasalah.
Selamat belajar, terus memberikan inspirasi, dan saya akan sangat suka untuk seperti ini. Maka tadi umpama dari Wonogiri, sekali-kali Bapak berkunjung, nggak usah lama-lama, saya bisa berkunjung hari ini kok. Dengan cara apa? Dengan cara virtual. Maka dengan senang hati, undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi, idenya keren, bisa mengumpulkan semuanya, kita bisa ngobrol. Dan boleh kok Pak, ini kita buat rutin, agar kita bisa mendapatkan insight, informasi dari teman-teman, baik pengajar, baik guru gitu. Atau mau dibuat regionalisasi juga bisa gitu ya. Tapi ya begitu teknologi sudah ada, sebenarnya regionalisasi nggak penting karena semua bisa mengakses juga dengan cepat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena saya harus bergeser ke kamar sebelah. Ini saya akan duduk berjam-jam di kursi saya ini untuk melayani semua kegiatan yang dilakukan dengan daring. Dan mulai dari tadi Menkes, nanti siang dengan Menko perekonomian ya, hari ini dengan para guru siswa. Yang penting saya masih bisa melihat wajah Bapak Ibu tersenyum. Itu saya suka sekali. Karena mentalnya yang kuat, semangatnya yang tinggi, itu yang bisa membuat kita bisa bertahan. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu guru, matur nuwun. Panjenengan panjang ngeten. Anak-anak nggak boleh patah semangat. Kalau perlu forum OSIS ngobrol sama gubernur, ya kita cicat yang lebih ringan lagi boleh. Mungkin dari kepala sekolah mau ngobrol, oke. Guru-guru ayo gitu. Nah, semangat ini yang membuat kita oke lah. Jadi nanti masalah-masalah yang muncul itu akan kita selesaikan dengan enak tanpa kita berpikir negatif dan suudzon. Matur nuwun, saya kembalikan pada pembawa acara. Oh ya, saya punya tradisi, semua penanya saya kirimi gift dari saya. Saya punya kaos, saya punya buku, maka mohon maaf untuk yang nanya nanti akan saya kirim ke rumah. Yang belum nanya ya nasibnya agak kurang baik gitu ya. Sorry gitu ya. Matur nuwun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih untuk penanya-penanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam dialog interaktif kali ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya apresiasi nanti akan disampaikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berupa kaos berslogan Ora Ketemu Tetep Sinau. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian Bapak Ibu yang baik mengikuti secara langsung maupun virtual. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih untuk audiens yang mengikuti secara live YouTube kami di YouTube channel BPTIKP Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan program 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.